Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kami akan membahas mengenai topik partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Aceh. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Terlebih di Aceh memiliki kekhususan dalam hal otonomi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok serta apa aja yang akan mereka jelaskan. Diri Ulfia Rahmah dengan NIM 230210015. Saya akan membuka video dan akan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Aceh. Rifa Zahira dengan NIM 2302120. Saya akan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dinda Rizkia Putri dengan NIM 2302106. Di sini saya akan memaparkan bentuk-bentuk partisipasi di Aceh. Nabil Al-Fatani dengan NIM 230210137. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tingkatan dalam partisipasi masyarakat menurut Sherry Einstein. Putri Salsabila dengan NIM 230210081. Saya akan mengulas tentang hambatan dan tantangan dalam partisipasi masyarakat. Isna dengan NIM 230210223, saya akan menyampaikan contoh nyata partisipasi masyarakat di pemerintahan Aceh. Nah, menarik bukan? Yuk simak lanjutannya sampai di akhir. Di Aceh, partisipasi ini memiliki makna yang lebih dalam sebab Aceh memiliki keistimewaan dalam tata kelola pemerintahannya, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dengan partisipasi yang luas, masyarakat Aceh akan dapat terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan, merencanakan pembangunan, serta mengawasi secara langsung jalannya pemerintahan. Dengan keterlibatan ini, pemerintah juga akan lebih responsif terhadap masyarakat, dan pembangunan pun akan lebih adil dan berkelanjutan, sebab pembangunan ini didasarkan dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Pengertian partisipasi masyarakat. Secara umum, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan. Partisipasi ini bisa berbentuk keikutsertaan dalam musyawarah desa, pengawasan terhadap program pemerintah, pemilihan umum, hingga menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal komunikasi. Dalam konteks Aceh, partisipasi tidak hanya menjadi hak, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan budaya yang memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta menentukan arah pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, partisipasi perlu difasilitasi dan diperkuat agar dapat benar-benar berdampak kualitas pemerintah. Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi. Bentuk-bentuk partisipasi di masyarakat Aceh terdiri dari berbagai bentuk, yaitu yang pertama ada musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kampung, kecamatan hingga kabupaten atau kota. Yang kedua ada forum kampung, di mana ini merupakan tempat masyarakat menyampaikan sebuah kebutuhan dan juga usulan pembangunan. Yang ketiga ada pemilu atau pilkada, di mana ini merupakan bentuk partisipasi politik formal. Yang keempat ada aksi sosial serta gerakan masyarakat sipil seperti petisi, audiensi, hingga demonstrasi damai. Dan yang terakhir ada partisipasi digital, di mana ini merupakan tempat masyarakat menyampaikan segala aspirasi mereka melalui media sosial dan juga platform daring. Selanjutnya itu ada tingkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori Ladder of Citizen Participation dari Sherry Einstein, partisipasi masyarakat terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu ada informing. Di sini masyarakat hanya diberikan informasi oleh pemerintah tanpa dilibatkan langsung dalam pengambilan putusan. Yang kedua itu ada consultation. Di sini masyarakat dimintai pendapatnya, tetapi belum tentu pendapatnya itu dijadikan sebagai dasar keputusan. Yang ketiga ada prestation. Di sini masyarakat mulai diberi ruang untuk memberikan aspirasinya, namun kekuasaan masih di bawah tangan pemerintah. Nah, yang keempat ada partnership. Di sini terjadinya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang terakhir itu ada citizen power. Di sini masyarakat memiliki kontrol penuh untuk mengambil keputusan dan di dalam pemerintahan. Baik, di sini saya akan mengulas tentang tantangan dan hambatan partisipasi masyarakat di Aceh. Walaupun partisipasi masyarakat itu penting, namun
implementasi di lapangan tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain, yang pertama, ketimpangan akses terhadap informasi pembangunan. Salah satu hambatan utama adalah akses informasi yang tidak merata. Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pendalaman atau yang terpencil, tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai agenda pemerintahan desa, program bantuan, hingga musyawarah pembangunan. Yang kedua, minimnya kepemimpinan transformatif di tingkat lokal. Kesi atau pemimpin desa seringkali tidak memiliki kapasitas untuk menginspirasi keterlibatan warga secara aktif dan setara. Banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman tentang bagaimana partisipasi inklusif itu. Yang ketiganya, terbatasnya infrastruktur dan teknologi yang membuat partisipasi digital tidak merata. Tantangan-tantangan tersebut perlu disikapi secara serius agar partisipasi masyarakat itu berjalan dengan lancar. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh praktik partisipasi masyarakat di Aceh. Nah, walaupun ada beberapa tantangan, praktik partisipasi masyarakat di Aceh sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang positif. Contohnya, ada beberapa desa di Aceh besar, masyarakat turut aktif dalam proses penyusunan kandang kampung. Selanjutnya, masyarakat melakukan audit sosial terhadap penggunaan dana desa sebagai bentuk pengawasan anggaran. Selanjutnya, mahasiswa dan LSM melakukan aksi-aksi damai dan forum dialog sebagai pengawasan publik. Media sosial dimanfaatkan untuk menampung aspirasi terutama bagi generasi muda. Dan contoh yang terakhir ada lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh atau yang disingkat sebagai MAA, menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nah, semua ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak hanya mampu berpartisipasi, tetapi juga dapat bersemangat dalam proses pembangunan daerahnya masing-masing. Demikianlah video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum